Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahputra, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu NLP berdasarkan jurnal berikut. Nah, pada jurnal berikut membahas tentang Generative Model for NLP Application Based on Component Extraction. Nah, sebelum itu teman-teman paham nggak sih apa itu arti NLP? Nah, secara simpel, NLP adalah bagaimana cara kita membuat komputer memahami apa yang kita maksud gitu. Nah, kalau kita lihat di abstrak tersebut nih, abstrak yang ada di slide ini, kita bisa baca nih kalau bahasa di dunia itu banyak gitu, dan nggak mungkin komputer paham masing-masing bahasa gitu, karena sejatinya komputer hanya paham dari satu bahasa, yaitu bahasa biner yang terdiri dari 0 dan 1. Nah, di dalam NLP inilah bagaimana cara komputer bekerja memahami bahasa manusia gitu. Nah, di dalam paper ini, di dalam jurnal ini, dia membahas gimana sih caranya gitu, gimana sih cara komputer mengerti gitu. Nah, kalau kita lihat nih, NLP itu bagian dari machine learning atau ML ataupun AI, artificial intelligence gitu. Ini masih mencukup bagian nih, cuman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang NLP gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu arti NLP, nah NLP ini sejatinya simple ya, tapi dibagi oleh dua bagian nih. Ini adalah Natural Language Understanding dan Natural Language Generation. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang NLU dulu. Nah, jadi NLU ini tahap pertama dari komputer memahami bahasa manusia. Karena contohnya nih, pada NLU ini akan semua teks yang kita masukkan akan disaring dan dicari masing-masing maksudnya. Maksudnya disaring ini ada, misalkan nih saya mengucapkan atau saya mengetik lah Presiden Indonesia gitu, Presiden Indonesia. Nah, maka dari itu masing-masing teks akan dipisah-pisah, akan di-separate gitu, akan dibagi-bagi gitu untuk dicari maksud per maksudnya gitu. Dan contoh pengerjaan model NLU ini adalah voice recognition ya. Ini menggunakan model hidden Markov model atau model hidden Markov gitu. Jadi model ini menggunakan algoritma dan matematika dan statistik untuk mengkonversi suara ke teks. Jadi semua input suara yang masuk akan dibagi menjadi berbagai untuk dipahami. Nah, setelah dari NLU ini ada lagi nih NLG atau Natural Language Generation. Nah, dari NLU ini peran NLG ini adalah sebagai memeriksa tanda baca, durasi ataupun intonasi. Jadi teman-teman pernah nggak sih menggunakan Google Assistant ya, misalkan ngomong nih kecepatan ngomongnya ataupun kelambatan. Nah, itu nggak sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, jadi peran dari NLG ini ya di situ. Jadi akan memisahkan tanda baca, durasi, dan intonasi akan dipecah gitu, akan dibagi-bagi atau membantu memahami gitu, biar kata-kata yang kita maksud sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Nah, jadi di dalam jurnal ini banyak studi kasus. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya NLP ini. Nah, jadi terdapat tiga bagian teks di dalam NLP. Yang pertama adalah morphological analysis, dan yang kedua syntactic analysis, yang ketiga adalah semantic analysis atau analisis ya. Jadi yang pertama nih ada morphological analysis ataupun analisis morfologi gitu. Jadi dia akan dipisah nih dari misalkan nih kayak ada gender, kasus ataupun titik koordinat ataupun semacamnya lah gitu. Itu akan dibuang dulu dari kalimat gitu. Nah, selanjutnya di dalam proses selanjutnya itu sintaktik analisis gitu. Nah, di sini kita jelaskan nih jadi di antara kata-kata itu akan di generate ataupun akan dibaca lah, bahasa gampang dibaca, terus akan dipisahkan gitu. Nah, setelah dipisahkan dari masing-masing kata dia akan menyesuaikan sesuai dengan informasi yang telah ada di step-step sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah semantik analis gitu. Nah, di semantik analis ini kita punya cara nih. Di sini tuh bisa
bisa di ini ya, bisa kita baca di jurnal ini. Kalau cara ini tuh cara yang paling challenging ataupun cara yang paling cara yang cukup menyulitkan lah bagi NLP gitu. Jadi pada tahap ini adalah inti dari pengerjaan mesin gitu. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi dari masing-masing tahap yang udah kita lakukan, kata-kata itu bakalan disimpan di memori. Nah, setelah disimpan di memori, jadi algoritma dari proses NLP ini akan bekerja nih. Bekerjanya gimana? Jadi dari masing-masing kata yang udah disimpan di memori akan disesuaikan gitu, akan dicari atau disusun sesuai dengan ya data yang kita punya gitu, apakah sesuai atau datanya ada gitu. Nah, jika datanya ada, maka proses NLP ini akan bekerja dengan baik. Kalau datanya nggak ada, pasti akan kayak misalkan teman-teman lihat di Google asistennya kayak saya tidak memahami gitu kan, kadang-kadang kan itu yang terjadi. Nah, saya pikir sekian presentasi saya mengenai NLP ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun salah kata. Terima kasih.